Pak Budi. Eh, saya ingin menanyakan Pak, berkaitan dengan cash flow dari satu emiten. Ketika saya lihat bahwa balance sheet-nya itu relatif bagus, ROE valuasinya relatif murah, tetapi cash flow-nya itu selalu negatif. Apa yang harus kita ambil catatan dari emiten itu, atau kita lihat sebagai value investor gitu? Bagaimana melihat emiten-emiten yang seperti itu, seperti PBID, kemudian ISP, dan satu lagi itu HRTA kalau nggak salah. Itu aja Pak, terima kasih. Saya jawab ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana dengan emiten ya saham yang kita lihat kinerjanya bagus, tapi ada satu yang mengganjal, cash flow-nya negatif. Itu kan? Seperti itu, Ya, betul Pak betul Pak. Budi. Nah, oke saya jawab ya. Jadi gini, cash flow itu memang sebenarnya cukup penting, tapi tetap lebih penting laporan laba rugi. Perusahaan itu menghasilkan laba atau tidak. Karena namanya, misalnya gini, dari pendapatan itu kan kemudian ada laba kotor, laba operasional, dan terakhir yang paling bawah laba bersih. Di bawahnya lagi ada namanya laba bersih komprehensif. Nah setelah itu baru ada namanya laporan arus kas. Arus kas dari operasional, lalu arus kas investasi, dan arus kas Terima kasih. pembiayaan. Nah, sebentar. Sebenarnya ketika sebuah perusahaan arus kas operasionalnya negatif, ya, jadi di laporan laba ruginya dia laba gitu, ada laba bersihnya berapa. Tapi pas kita lihat arus kasnya, kok angkanya malah negatif seperti itu. Maka itu ada banyak kemungkinan Pak. Dan kasusnya bisa beda-beda untuk setiap perusahaan. Saya kasih contoh dari saham-saham yang Pak Budi sebutkan, ya. Misalnya kayak PBID. PBID itu kan dia perusahaan apa sih? Dia bikin plastik kan? Plastik kresek, plastik bungkus makanan seperti itu yang dijual di pasar-pasar tradisional. Dan dia beli bahan bakunya itu ya petrokimia, bahan kimia yang terbuat dari minyak, itu rata-rata memang impor dari luar negeri. Nah sering terjadi PBID ini dia nyetok, dia beli bahan baku dalam jumlah besar dulu ya, lalu kemudian eh, hal itu menyebabkan cash untuk operasionalnya lebih besar daripada pendapatannya, sehingga kemudian ininya menjadi negatif. Tapi karena kita tahu plastik itu barang yang mudah untuk dijual, bungkus makanan segala macam ya, kan harganya juga murah banget. Satu kemasan isinya 100 lembar plastik itu cuma misalnya 5.000, 7.000 rupiah seperti itu. Ya itu nggak masalah seperti itu. Karena eventually penjualannya akan menutup biaya yang keluar untuk bahan bakunya itu tadi. Jadi meskipun cash flow-nya sering negatif, tapi intinya nggak masalah lah. Meskipun untuk saat ini ya tetap problemnya balik lagi, harga bahan baku minyak ini lagi naik gitu ya. Jadi tidak hanya cash flow-nya yang negatif, tapi laba dia juga agak turun sekarang ini. Kalau ISSP ini agak beda. Sama dia seperti PBID. Dia itu beli bahan bakunya apa? Lempengan baja. Ada yang impor, ada juga yang dari lokal. Kalau dari lokal itu dari Krakatau Steel. Kadang memang mereka juga sama, nyetok bahan baku dulu. Dia beli lempengan baja dalam bentuk banyak, sedangkan penjualan pipa-pipa bajanya, jadi kan lempengan baja itu, lembaran baja itu digulung jadi pipa lalu dijual kan sama ISSP ini. Kadang penjualannya tidak eh, cukup banyak gitu sehingga akhirnya cash flow-nya negatif. Nah, tapi beda dengan PBID tadi. Jualan pipa baja yang nggak segampang jualan plastik. Tidak setiap hari ada perusahaan konstruksi butuh pipa baja, tiang baja, segala macam. Jadi ada kemungkinan ya tidak hanya cash flow-nya yang negatif, tapi pendapatannya, laba bersihnya juga negatif. Atau bukan negatif, masih laba tapi agak turun gitu dibanding periode sebelumnya. Dan terakhir, harta ya. Harta, cash flow-nya dia negatif, ini sebenarnya gini, harta itu apa sih? Dia jualan perhiasan emas, ya kan? Dia membeli emas, dibuat jadi perhiasan, lalu dijual.
Jadi emasnya itu ya tentu saja dia tidak memproduksi sendiri, dia beli dari pihak ketiga, dari UBS, dari Antam, dan juga dari ini Arci. Arci, saya lupa nama perusahaannya apa, tapi kodenya ARCI. Ada itu listing juga di Bursa Efek kita. Dia perusahaan tambang emas. Nah, dan dia juga masuk di bisnis apa? Gadai emas. Dia menerima orang menggadaikan emas, lalu kemudian orang itu ya dikasih uang gitu, tapi dengan jaminan emasnya itu yang mereka pegang. Nah, hal inilah yang menyebabkan cash flow-nya itu jadi negatif. Jadi ketika dia nerima gadai emas ini, ya, dia terima emas. Emas itu kan bukan uang kas, persediaan seperti itu. Tapi uang kasnya ya kemudian keluar untuk dalam bentuk pinjaman. Karena dia terus-menerus seperti itu, ya kemudian cash flow-nya jadi negatif. Dia nggak pegang cash, tapi dia pegang emas. Cuman kalau dia pegang emas, menurut saya justru lebih bagus daripada dia pegang uang kas. Emas ini kan nilainya akan naik dari waktu ke waktu. Beda dengan uang tunai yang kalau dibiarin ya tergerus inflasi. Uang tunai itu bukan aset produktif, Pak. Itu aset nganggur. Jadi perusahaan kalau pegang uang kas terlalu banyak sebenarnya nggak bagus juga. Karena ya cuma dapat deposito doang gitu loh. Tapi kalau misalnya angka inflasi tinggi ya deposito kita kan jadi sebenarnya rugi juga gitu. Jadi lebih baik persediaan dalam bentuk emas. Emas ini ya beda dengan persediaan pipa baja kayak ISSP. Jual pipa baja susah. Harus ada orang yang butuh baru beli. Emas gimana jualnya? Gampang, Pak. Jual emas jadi uang tunai lagi itu gampang seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dia cash flow-nya sementara ini negatif, karena justru mereka harta ini lagi terus menambah stok persediaan emasnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah masalah cash flow yang negatif ini kalau bagi PBID dan harta itu nggak masalah. Tapi bagi ISSP, ya itu sedikit masalah. Jadi beda perusahaan, beda kasus gitu loh Pak. Kita harus mengerti dulu industrinya, baru kita bisa memahami bahwa cash flow dia yang negatif itu bakal jadi masalah atau tidak. Nah, lalu satu hal lagi, satu kondisi di mana, jadi gini intinya, sebenarnya dari sebagian besar perusahaan yang ada di Bursa Efek, cash flow negatif itu sebenarnya rata-rata ya, kebanyakan itu tidak jadi masalah, asalkan perusahaan memang membukukan laba dan labanya juga masih naik dibanding tahun sebelumnya. Tapi dalam kasus perusahaan punya utang, terutama utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka jika dalam kondisi seperti itu cash flow-nya negatif, itu baru berbahaya. Kenapa? Karena bayar utang ya harus pakai uang tunai. Kagak bisa pakai persediaan. Misalnya Harta Dinata, dia punya utang ya ke bank atau kemana, ya nggak bisa dibayar pakai emas, tetap harus pakai uang rupiah. Seperti itu. Untungnya Harta ya nggak punya utang gede-gede banget, wajar saja. Tapi hal ini pernah terjadi pada perusahaan yang sekarang sahamnya masih disuspend, Pak. Apa itu? Sritex, Sril, Sri Rejeki Isman, SRIL. Perusahaan ini kemarin pada tahun 2020 dan 2021 ya, pendapatannya masih ada, labanya masih positif, nggak rugi, tapi cash flow-nya negatif. Dan ternyata perusahaan punya utang gede banget yang jatuh tempo dalam jangka pendek ya, berapa triliun sekian. Sedangkan pendapatannya dia selama ini ya tidak berbentuk kas gitu. Belum masih kebanyakan masih dalam bentuk piutang seperti itu. Cash flow-nya dia masih negatif. Ya begitu kemudian utangnya jatuh tempo, ya perusahaan kesulitan likuiditas, dia nggak pegang cash, karena cash flow-nya selama ini negatif. Nah kalau kayak gitu, itu baru kita harus hati-hati kalau melihat cash flow itu negatif seperti itu. Tapi pada kasus-kasus yang lain sebenarnya cash flow negatif tidak terlalu penting selama kita paham industrinya ya, jadi memang wajar gitu dia cash flow-nya negatif dan perusahaan tidak punya utang besar yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya ya baru cash flow negatif itu harus kita perhatikan dan sebaiknya ya jangan kita beli sahamnya. Cukup Pak Budi?
Ya Pak, cukup. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Lanjut ya.